Informasian Tante, tugas sekolah minggu Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Terima kasih Tante. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Selamat malam Tante, tugas sekolah minggu Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Terima kasih. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan kan? Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Adik-adik, pagi hari ini adik-adik sudah bersyukur belum? Banyak sekali yang harus kita syukuri ya. Bersyukur atas kesehatan, pemeliharaan Tuhan, dan juga atas anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yuk kita bersyukur melalui pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita juga mau bersyukur melalui doa. Semuanya tundukkan kepala, sikap hormat kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh kembali untuk memuji nama Tuhan, boleh lagi beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami, biarlah kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, dan kiranya kami dapat menyiapkan hati kami dengan penuh sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kalian tahu nggak ada berapa banyak warna kulit di dunia? Banyak ya, ada macam-macam warnanya. Di dunia juga ada banyak bangsa-bangsa selain bangsa Indonesia. Tapi Tuhan Yesus mencintai semua anak dan semua bangsa tanpa terkecuali. Yuk kita nyanyikan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, merah, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, merah, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, merah, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, merah, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Silahkan duduk. Adik-adik punya mata? Coba dipegang matanya. Punya mulut? Coba dipegang lagi mulutnya. Punya kaki? Coba dipegang kakinya. Tuhan Yesus menciptakan tangan, mulut, dan kaki kita untuk apa ya? Ya, Tuhan menciptakan supaya kita bisa bekerja untuk Tuhan, memuji namanya, dan untuk mencari jiwa. Yuk kita nyanyikan Tanganku Kerja Buat Tuhan.
Adik-adik, meskipun kita masih kecil, tapi Tuhan mau pakai kita yang kecil ini untuk dapat menyinari dunia. Seperti pelita yang kecil namun bersinar terang, kita nyanyikan "Pakailah Aku Bagai Pelita". Pakailah ku bagai pelita, menyinari dunia, meski kecil namun terang, dimanapun jua. Pakailah ku bagai lagu, menghibur yang susah dan menguatkan yang lemah, menjadi gembira. Pakailah ku bagai tongkat, pesandar yang lelah, segenap tenaga kesehatan untuk pelayanan. Kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan. Semuanya sikap berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa karena Tuhan telah memimpin kami selama kami memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan lagi sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, biarlah kami memiliki hati yang siap untuk ditanami oleh firman Tuhan. Dan kiranya kami juga menyiapkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati guru sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, biarlah apa yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Tante Esther di sini untuk kita bersama-sama belajar kembali firman Tuhan. Ya, kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap belajar kembali firman Tuhan? Kalau sudah siap, duduknya yang manis, Alkitabnya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, jangan lagi main-main. Siapkan hati jangan lupa dan juga telinga dibuka supaya kalian bisa mendengar firman Tuhan dengan baik dan memahami firman Tuhan. Tante mau tanya nih, kalian pernah dengar kata karunia enggak? Pernah? Atau ada yang enggak pernah? Karunia itu apa sih Tante? Karunia itu adalah kemampuan, ya bisa berupa bakat, talenta, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang, khususnya juga kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk dipakai melayani Tuhan. Ya, ada banyak karunia di dalam dunia ini dan ada banyak orang-orang yang diberikan karunia oleh Tuhan. Apakah kalian tahu tokoh-tokoh Alkitab yang diberi karunia oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan dengan sangat luar biasa, untuk bisa dipakai Tuhan, untuk melayani Tuhan dan juga gereja Tuhan? Ya, mungkin kalian bisa sebutkan ya. Nah, hari ini kita mau main tebak-tebakan ya. Tante akan sebutkan ciri-ciri tokoh Alkitabnya, lalu kalian bisa sebutkan siapa kira-kira tokoh Alkitab yang disebut oleh Tante Esther ya. Siap ya? Oke, yang pertama. Siapakah aku? Aku adalah seorang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan memerintahkanku untuk membangun sebuah bahtera karena air akan datang. Dan Tuhan memberiku kemampuan untuk membangun bahtera yang sangat besar. Siapakah aku? Ya, Nuh, betul sekali ya. Selanjutnya, siapakah aku? Aku seorang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan menjanjikanku, aku memiliki keturunan yang sangat besar dan aku memiliki tanah yang Tuhan janjikan kepadaku. Aku beriman dan taat, percaya dengan janji Tuhan. Siapakah aku? Betul sekali, Abraham ya. Siapakah aku? Aku adalah seorang ayah yang memiliki 12 orang anak.
dan 12 anakku menjadi 12 suku Israel. Siapa? Ya, Yakub. Ya, siapakah aku? Aku adalah seorang yang Tuhan pakai, ya, Tuhan mampukan aku untuk membawa bangsaku keluar dari perbudakan. Siapakah aku? Ya, Musa, betul ya. Siapakah aku? Aku adalah seorang perempuan. Aku seorang yang khusyuk di dalam berdoa. Aku begitu sungguh-sungguh di dalam doaku sehingga Allah mengabulkan doaku dengan memiliki seorang anak yang aku inginkan dan aku memberikan anak itu untuk melayani Tuhan. Siapa aku? Betul, Hana ya. Lalu siapakah aku? Aku adalah seorang pemerintah yang hebat. Aku seorang raja yang hebat. Aku memiliki kemampuan di dalam memimpin. Dan aku juga bisa bermain musik. Siapa aku? Ya, Daud. Ya, karena melalui keturunanku lah ya Yesus dilahirkan ya. Siapa tadi? Daud. Nah, sekarang siapakah aku? Aku seorang perempuan. Wah, perempuan lagi nih ya. Aku seorang perempuan yang taat kepada Tuhan. Tuhan menjadikanku istimewa karena aku dipakai Tuhan untuk melahirkan sang juru selamat. Siapa? Iya, Maria. Nah, siapakah aku? Aku adalah seorang penginjil yang pemberani. Aku pergi kepada bangsa-bangsa dan aku tidak takut mati di dalam memberitakan Injil. Siapa? Betul sekali, Paulus. Ya, nah tadi itu adalah tokoh-tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Kamu mungkin sudah sering dengar ceritanya. Kamu sudah sering baca cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab ini. Mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka memiliki kemampuan yang hebat. Ya, mereka memiliki nama yang besar. Dan orang-orang sampai hari ini mengenal mereka. Ya, dengan berbagai cara, dengan berbagai bidang, dengan berbagai kemampuan, mereka melayani Tuhan. Ya, mereka orang-orang diberi kemampuan. Ya, tetapi apakah di dalam Alkitab hanya berisi tokoh-tokoh yang terkenal yang dipakai oleh Tuhan? Tidak. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tidak begitu terkenal, yang mungkin kita jarang dengar gitu ya, atau kita mungkin baru tahu, tetapi mereka dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Ada Onesimus, ya, ada Lydia gitu ya. Kemudian ada Yohana, ada Febe, ya, ada juga Jandazi Sarfat. Ada orang-orang yang nggak dikenal ya, kadang nggak disebutkan namanya, tetapi mereka dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Mereka bukan tokoh-tokoh yang terkenal, kita nggak kenal, kita nggak tahu gitu ya, kita nggak banyak dengar cerita mereka, tetapi mereka orang-orang yang dipakai Tuhan. Ya, minggu-minggu ke depan kita akan belajar melihat, mendengar ya siapa-siapa sih orang yang tidak begitu terkenal, tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan pakai untuk melayani Tuhan ya. Nah, satu hal yang penting yang harus kalian ingat, semua orang berharga di mata Tuhan. Tuhan memakai semua orang ya. Seperti tema kita hari ini adalah Tuhan memakai atau Allah memakai segala macam orang. Allah memakai segala macam orang dari latar belakang, suku bangsa, ya, kemampuan, ya, ciri-ciri fisik yang berbeda-beda, tapi semuanya dipakai oleh Tuhan. Kalian nanti bisa baca bahan Alkitabnya di dalam Lukas pasal yang ke-12 dan 1 Korintus pasal 12. Ya, Tante mau ajak kalian membaca satu bagian Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-12 ya. Lukas pasal 12 ayat yang ke-24. Ya, perhatikan ya kata ayat yang akan Tante baca ya. Lukas pasal 12 ayat 24.
Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu, ya. Tadi Tuhan menuliskan dalam satu bagian Alkitab, ya, di mana Allah memelihara burung. Tetapi ya, burung yang dipelihara Tuhan dengan manusia yang diperbandingkan, manusia jauh lebih berharga. Ya, lebih berharga manusia daripada burung. Ya, Tuhan yang katakan hal itu karena apa? Kenapa? Sama-sama ciptaan, manusia ciptaan Allah, burung ciptaan Allah. Tetapi kenapa Tuhan memandang manusia jauh lebih berharga daripada burung-burung? Di bagian Alkitab yang lain, Matius mengatakan manusia jauh lebih berharga dari bunga-bunga di padang. Ya, kenapa? Karena manusia diciptakan untuk apa? Kalian masih ingat satu lagu, Allah menciptakan saya untuk ya kemuliaannya, MULIA. Jadi kita jauh lebih berharga dari ciptaan Tuhan yang lain karena Allah menciptakan kita untuk kemuliaannya. Jadi Allah menciptakan kita dengan tujuan yang khusus, dengan tujuan yang istimewa, yaitu untuk apa? Memuliakan Tuhan. Melalui apa? Melalui hidup kita, melalui anggota tubuh kita, melalui karunia kita, melalui bakat kita, talenta kita. Ya, kita diciptakan begitu istimewa. Kita itu unik, berbeda dengan yang lain. Lebih mulia dari makhluk yang lain. Diberi karunia, diberi kemampuan, diberi talenta yang bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, dan Allah mau melalui hidup kita dan kita bisa memuliakan Allah. Kita bisa memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang Allah sudah karuniakan kepada kita, ya, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk kemuliaannya, ya. Orang-orang bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana orang bisa dikatakan memuliakan Tuhan? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ia memiliki kemampuan untuk memuliakan Allah, ya. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita, dan membuat kita layak untuk melayani Tuhan, ya, menjadi anak-anak Tuhan dan yang memuliakan Tuhan, ya. Waktu kita mengasihi Allah, waktu kita melakukan perintahnya, kita dapat melayani Allah, ya, sesuai dengan rencana yang Allah tetapkan bagi kita, ya, sesuai dengan rencana Allah dalam hidup kita. Dan jangan takut, Tuhan memakai semua orang yang ingin Tuhan pakai, ya, dan Tuhan pasti memberi kemampuan kepada orang-orang yang Tuhan akan pakai melayani Tuhan, ya. Jadi jangan takut ketika kamu terpanggil untuk melayani, Tuhan pasti memberikan kamu kemampuan, ya, untuk melayani dengan kemampuan khusus agar pelayananmu bisa berjalan dengan baik, ya. Dan waktu kita bersama-sama menggunakan karunia kita untuk melayani Tuhan dalam sebuah gereja, ya, untuk melayani Allah, kita ini bagaikan tubuh yang menggunakan semua anggotanya, ya. Nah, kita itu diibaratkan, ya, sebagai anggota tubuh Kristus. Di dalam gereja ada fungsi, ada orang-orang yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi tidak ada satu yang lebih penting dan yang lain tidak penting. Semua orang menjadi penting di dalam gereja. Semua orang memiliki peran yang penting karena kita adalah satu anggota tubuh Kristus, ya. Sekarang tante mau tanya, adakah tubuhmu yang tidak penting, tidak berguna, tidak terpakai? Tidak, semua berguna, semua penting,
semua terpakai. Coba ya, kalau kalian lagi makan nih, kalian mau makan ya, makan apa aja. Bagian tubuh mana yang kalian pakai? Otak, untuk berpikir makan apa, makannya bagaimana gitu ya. Lalu ada mata, ada mulut aja ada gigi, ada lidah yang kita pakai ya. Kemudian ada hidung untuk mencium, ini makanannya udah basi apa belum, atau enak atau enggak, pedas apa enggak gitu ya, kerasa ya dari aromanya, menyengat, mungkin ini pedas sekali gitu ya. Terus kalian juga bisa pakai tangan, pakai jari-jari, pergelangan tangan, bahu juga gerak ya, bahu gerak. Terus kemudian kerongkongan, lambung, usus lambung gitu ya, pencernaan gitu ya. Bahkan kaki juga kita pakai. Waktu kita ngambil makanan kita pakai kaki. Kaki udah ada telapak kaki, ada jari-jari kaki gitu ya. Terus kemudian kita buang sampahnya juga kan pakai kaki kita gitu ya. Jadi semua tubuh kita ini berguna. Ya, bahkan untuk melakukan satu pekerjaan kita melibatkan banyak anggota tubuh. Hanya untuk makan tadi udah banyak ya, mungkin ada bagian tubuh yang terlewat yang tadi tante nggak sebutkan ya, kalian mungkin bisa sebutkan ya yang terlewat tadi. Nah, jadi semua itu mengambil tempat yang penting di dalam kita melakukan suatu kegiatan. Demikian juga di dalam gereja ya, semua kita memiliki bagian-bagian yang penting di dalam gereja. Yang satu sama lain harus bekerja sama supaya bisa sama-sama memuliakan Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus ya. Di dalam 1 Korintus pasal 12 Rasul Paulus mengatakan ya, menggambarkan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu sebagai tubuh Kristus. Dan kita masing-masing adalah anggotanya. Saya adalah bagian anggota tubuh Kristus. Kamu adalah bagian anggota tubuh Kristus. Adikmu adalah bagian anggota tubuh Kristus. Kakakmu adalah bagian anggota tubuh Kristus. Dan Kristus adalah sebagai kepalanya. Jadi disatukan nih, tubuh-tubuh kita disatukan oleh kepala. Dan semuanya itu penting. Jadi tidak ada yang tidak penting. Semua kita itu penting di dalam gereja. Di dalam tubuh Kristus. Kita memiliki fungsi walaupun berbeda-beda tetapi kita satu kesatuan. Semua kita berarti, semua kita penting. Tidak ada yang tidak penting. Ya, kamu nggak bisa kata, ih kamu siapa? Nggak usah ikut, nggak usah ini, kamu nggak bisa begini, kamu nggak bisa itu. Ya nggak bisa. Semua kita memiliki kemampuan ya yang diberikan oleh Tuhan, diberi karunia sama Tuhan. Ada yang diberi karunia menyanyi. Ada orang yang nggak diberi, tapi dia diberikan kemampuan yang lain. Jadi sama-sama kita penting, ya sama-sama kita berharga, sama-sama memiliki peran, memiliki tugas, memiliki andil di dalam tubuh Kristus sebagai satu kesatuan tubuh Kristus ya. Karena waktu kita dipanggil untuk percaya, kita dipanggil juga untuk melayani. Ya, kamu dipanggil percaya, yaitu saat kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu kamu dipanggil untuk percaya. Lalu setelah kamu dipanggil untuk percaya, kamu dipanggil untuk melayani. Ya, kamu akan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dengan kemampuan, bakat, talenta, karunia yang kamu miliki. Ya, ada hal-hal yang mungkin terlihat dengan wow karena di atas mimbar. Ada orang-orang yang enggak dilihat orang, tetapi memiliki fungsi yang sama, fungsi yang penting, ya fungsinya penting, gitu ya, sama-sama penting, walaupun berbeda perannya, berbeda tugasnya, berbeda pelayanannya, tetapi tidak berarti yang mimpin pujian itu lebih penting daripada yang ngatur bangku, enggak. Kalau yang mimpin pujian nggak ada yang ngatur bangku, mau gimana pada berdiri semua atau berantakan duduknya ya. Jadi semua memiliki yang penting, semua harus bekerja bersama-sama, saling membantu. Sebagai satu anggota tubuh, sebagai anggota tubuh Kristus ya. Kalian akan melihat bagaimana Tuhan memakai seorang Paulus yang begitu terkenal ya. Tapi Tuhan juga memakai orang yang tidak begitu terkenal seperti Deborah ya. Mungkin orang tidak terlalu banyak tahu tentang dia, tapi Tuhan pakai juga janda Sarfat untuk memberi makan nabi ya. Dia nggak terlalu terkenal, bahkan Alkitab tidak menyebutkan namanya ya. Bukan berarti nggak penting dia gitu ya, nggak berharga, nggak penting.
penting gitu ya, nggak punya tugas yang penting, dia punya tugas yang penting Tuhan pakai juga gitu ya untuk memberi makan nabi dan juga Tuhan pelihara untuk memuliakan Tuhan ya. Karena Tuhan memakai segala macam orang dengan kemampuan yang berbeda-beda. Mau besar, mau kecil, mau orang pinter, mau orang sederhana, mau orang kaya, mau orang kurang kaya, mau orang hebat, mau orang biasa-biasa saja. Tuhan pakai ya. Ada yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan, ada yang Tuhan pakai untuk memimpin pujian, ada yang Tuhan pakai untuk memainkan musik, ada yang Tuhan pakai untuk mengedarkan kantong kolekte, ada yang Tuhan pakai untuk menata bangku, ada yang Tuhan pakai untuk menyalakan AC, ada yang Tuhan pakai untuk menyapu gereja, ada yang Tuhan pakai untuk mengatur parkir di depan, ada yang orang Tuhan pakai untuk membuka gerbang, membuka lift, ada orang yang Tuhan pakai untuk apa? Kalau di new normal ada yang ngecek suhu, ada yang nyemprot desinfektan, ada yang menyediakan sabun, ada yang membersihkan kamar mandi. Kamu nggak pernah lihat, bahkan mungkin kamu nggak kenal, nggak tahu ya siapa-siapa mereka yang bertugas melayani seperti itu. Bahkan kamu sendiri kalau ditanya siapa, wah nggak tahu gitu ya. Tetapi mereka sama-sama pentingnya. Kalau nggak ada mereka, gereja atau ibadah tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, bukan berarti yang memimpin pujian lebih penting atau yang memberitakan firman Tuhan tentu dia paling penting. Tidak ada yang paling penting. Semua sama-sama. Ya, semua sama-sama sebagai anggota tubuh Kristus yang dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda, dengan tempat yang berbeda-beda. Ya, kalian pun walaupun masih kecil bisa juga dipakai Tuhan. Walaupun nanti juga kalau udah tumbuh besar kan lebih bisa dipakai oleh Tuhan ya. Nah kalau dulu ya kalian waktu masih ibadah tatap muka, Tuhan bisa pakai kalian untuk apa? Ya ada di antara kamu yang suka bantuin tante guru sekolah minggunya apa bawain bangku ya. Natain, terus nanti ngangkut lagi bawa pulang lagi ke tempatnya gitu ya. Ada yang dipakai Tuhan untuk apa? Mengedarkan kantong kolekte ya. Ada yang dipakai Tuhan untuk apa? Oh memuji Tuhan ke depan bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan gitu ya. Ada yang Tuhan pakai untuk apa? Untuk senyum sama temennya supaya temennya kerasan di sekolah minggu. Itu kan hal-hal yang kecil yang kalian tidak pernah pikirkan, tapi itu hal-hal yang berguna juga di dalam tubuh Kristus, di dalam persekutuan, di dalam gereja. Kalau nggak ada orang-orang yang seperti ini, persekutuan atau ibadah tidak bisa berjalan dengan baik gitu ya. Ada juga yang menggunakan bakat dan talentanya pada saat perayaan Natal dan Paskah ya untuk memuliakan Tuhan, ya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan ya. Nah, apakah pada zaman pandemi begini, pas saat kita ibadah online, kita nggak ke gereja, apakah kita masih bisa melayani Tuhan dan sesama kita? Masihkah karunia, talenta kita, kemampuan kita bisa kita pakai untuk melayani? Walaupun kalian masih kecil, bisa. Kita bisa melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan, ya, untuk pelayanan, ya. Misalnya pada saat kita ibadah online, kita masih bisa melayani teman-teman kita, caranya bagaimana? Coba mulai sekarang, kalian coba amati teman-teman kalian yang nggak pernah ikut Zoom. Ya, siapa aja kalian suka lihat kan? Nah, kan teringat siapa? Lah lalu kalian mulai ajakin dia untuk ikut Zoom. Ya, ayo ikut Zoom. Kan setiap minggu siang jam 11 siang ada Zoom ya. Kita mulai ajak mereka untuk ikut Zoom ya. Kalau nggak punya nomornya tante, kalian bisa lihat di grup Sunday School atau bisa minta tolong tante guru sekolah minggumu untuk minta nomor temanmu itu yang mau kamu ajakin. Lalu lihat juga teman-temanmu nih siapa yang nggak pernah atau jarang sekali mengerjakan aktivitas. Kamu bisa share aktivitasnya atau kamu coba ajakin, tanyakan, ayo kesulitannya apa. Kalau kamu masih bisa bantu, bantu untuk dia bisa mengerjakan tugasnya. Supaya kita sama-sama melayani. Kamu juga bisa melayani dengan cara doakan temanmu. Kalau kamu tahu dia sakit, doakan dia sakit. Kalau kamu nggak tahu dia keadaannya sakit atau baik-baik saja, doakan saja sekolahnya, doakan saja keluarganya, atau doakan banyak hal ya cita-citanya atau apapun yang bisa kamu doakan. Ada banyak hal yang bisa kamu doakan tentang teman-temanmu. Dan nanti kalau kamu tumbuh menjadi besar, ya
kamu akan banyak bisa menggunakan bakatmu, talentamu, karuniamu untuk melayani Tuhan. Yang pintar nyanyi, yang sekarang suka dapat juara nyanyi, ayo coba kamu latih terus kemampuan nyanyi kamu supaya nanti kamu bisa memimpin pujian seperti Tante Joyce, Tante Melsan, Cici Livi ya, supaya bisa melayani Tuhan dengan memimpin pujian. Yang kalian suka ngobrol nih, pandai cerita nih, yang bawel nih, daripada kamu bawel nggak jelas, latih kemampuan kamu berbicara ya, supaya nanti kamu bisa bicara memberitakan firman Tuhan seperti Tante Esther, Tante Lily, Om Stephen gitu ya. Yang kalian suka musik, belajarlah latihan musik supaya nanti kalian bisa pakai bakatmu, talentamu untuk bermain musik seperti Om Yeda ya. Tante, saya nggak punya itu semua, bagaimana aku bisa melayani? Kamu bisa melayani dengan yang lain, jadi diaken, ya mendoakan orang, kamu bisa mengunjungi orang, bahkan kamu bisa memberikan senyum terbaikmu untuk orang, ya untuk orang lain. Nanti kalian jadi penerima tamu, jadi aser, ya. Nanti kalian juga bisa pakai kemampuan kamu yang lain. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk apa? Di dalam gereja, di dalam ibadah, untuk ngatur perparkiran, ngatur bangku-bangku ya, sound system, multimedia. Yang kalian suka main komputer, yang kalian suka gambar, kalian bisa pakai untuk di dalam bidang multimedia. Ya, kalian bisa pakai nanti bakat kamu, talenta kamu, karunia kamu untuk melayani Tuhan. Ya, kalian yang nggak punya kemampuan ini itu, kamu bisa mengedarkan kantong kolekte, kan gak perlu kemampuan khusus, ya yang penting kamu setia mau melayani Tuhan ya. Ada begitu banyak pelayanan-pelayanan yang bisa kalian kerjakan ya. Tuhan memakai semua orang ya dengan berbagai macam-macam bidang. Ada yang hebat, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Tapi semua sama pentingnya di hadapan Tuhan, sama berharganya, sama berartinya di hadapan Tuhan. Karena semua kita adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya, jadi sebagai anggota tubuh Kristus kita memiliki peran yang penting. Ya, sama-sama penting. Ya, sama-sama dibutuhkan. Ya, sebagai satu anggota tubuh Kristus untuk melayani Tuhan di dalam gerejanya ya. Maukah kalian melayani Tuhan dengan bakat, talenta, karunia dan kemampuan yang kalian miliki? Ya, Tuhan akan memakai hidupmu. Persiapkan dirimu sampai Tuhan pakai kamu untuk melayani Tuhan ya. Tante akan menutup firman Tuhan hari ini dengan satu cerita. Cerita ini adalah tentang seorang ya bernama John Newton. John Newton ini dulunya ada seorang yang hidupnya nggak benar. Dia banyak melakukan dosa. Ya, dia banyak berbuat jahat terhadap orang. Ya, sampai suatu ketika dia sedang dalam perjalanan di sebuah perahu, di sebuah kapal gitu ya. Dia mengalami satu kayak ombak besar lah ya gitu ya, sesuatu yang sangat menakutkan hidupnya sampai dia akhirnya mengingat Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia bertobat dan dia merasakan betapa besarnya anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga melalui pengalaman hidupnya yang luar biasa itu, bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan, bagaimana dia percaya kepada Tuhan, bagaimana dia ampuni dosanya, dan dia menuliskan semua pengalaman hidupnya itu dalam sebuah lagu. Lagunya kamu pasti tahu ya, Amazing Grace, sungguh besar anugerahmu. Ya, sangat besar anugerahmu. Nah, kamu pasti pernah dengar lagu ini kan, sangat besar anugerahmu. Dia tulis pengalamannya menjadi sebuah lagu dan lagu ini dinyanyikan oleh ratusan gereja, ribuan gereja, oleh jutaan miliaran orang Kristen untuk memuliakan Tuhan. Untuk mengingat betapa besar dan agungnya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan kepada orang yang berdosa. Sehingga ia membuat orang yang berdosa menjadi berarti di hadapan Tuhan. Ya, karena sungguh amat besar anugerah Tuhan. Dulu aku tersesat dalam dosa, sekarang aku menjadi orang percaya, orang yang berarti di hadapan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan boleh terus menolong kita, memampukan kita agar kita bisa melayani Tuhan dengan segenap hati kita, kemampuan kita, bakat kita, dan talenta kita ya. Mau kan dipakai Tuhan? Persiapkan dirimu
latihlah bakatmu, talentamu, sampai Tuhan pakai engkau menjadi alat yang indah di hadapan Tuhan untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Engkau Allah yang memilih setiap kami orang-orang untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Dan Engkau memakai segala macam orang. Orang-orang yang terkenal maupun orang-orang yang tidak terkenal. Orang-orang yang memiliki kemampuan hebat ataupun orang yang memiliki kemampuan biasa-biasa saja. Tuhan, kami rindu kami menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kami untuk kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan pakai kami, pakai talenta kami, pakai bakat kami, pakai kemampuan kami, dan beri kami karunia agar kami bisa melayani Engkau di dalam hidup kami. Sebagai anggota tubuh Kristus, kami mau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya, nanti tugas sekolah minggunya kalian bikin bingkai foto. Dari bahan apa saja, ya, seadanya yang kalian miliki dan sekreatif mungkin. Lalu bingkai fotonya itu nanti taruh foto kalian. Kalau yang nggak punya foto misalnya ya, kalian bisa gambar diri kalian di situ ya. Tulisin nama kamu di situ, lalu tulisin ya di situ ya. Tuhan memakai aku karena aku berharga di matanya. Ya, Tuhan memakai aku karena aku berharga di matanya. Ya, Tuhan memakai hidup kita karena kita berharga di mata Tuhan. Sampai minggu depan di dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah tahu nih dari firman Tuhan, kalau Allah memakai segala macam orang. Nah, supaya kita semua siap untuk dipakai Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab setiap hari. Berikut pembacaan Alkitab 1 minggu ke depan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Lalu minggu kemarin kita udah belajar lagu baru nih. Ada yang masih ingat nggak lagunya apa? Ada yang lupa ya? Nah, supaya ingat, kita akan belajar lagu ini lagi ya, yaitu Tak Kulupakan Engkau. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh.
Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan ke gereja, karena sekarang sedang ibadah online, kalian bisa titip uangnya ke orang tua yang ke gereja atau tabungkan uang persembahannya sampai nanti adik-adik diperbolehkan datang ke gereja. Adik-adik tetap semangat berdoa ya, berdoa untuk keluarga, gereja, dan teman-teman kalian semua juga ya. Dan jangan lupa, hari ini ada Zoom jam 11 siang. Sampai jumpa di Zoom meeting, Tuhan Yesus memberkati.